Halo teman-teman semuanya, salam petani sawit dari nol. Kembali lagi di channel Sawit dari Nol, channel yang selalu berbagi pengalaman serta motivasi untuk kita semua petani sawit dari nol yang pengen merintis dan membangun kebun lah sawit mulai dari nol dan belajar bersama di channel kita teman-teman, khususnya channel Sawit dari Nol. Ya, saya tidak maksud menggurui di channel ini, tapi kita bersama-sama belajar, teman-teman. Karena saya juga pemula, petani sawit dari nol juga, ya, tapi kita punya pengalaman, ada yang sudah hampir siap panen, teman-teman. Khususnya dalam merawat kebun sawit atau sawit yang belum menghasilkan atau TBM, teman-teman. Ini kita berada di kebun sawit kita, yaitu bukan PPKS ya, teman-teman, yaitu Sriwijaya 5 Semiklon. Ini bersebelahan dengan PPKS 239 kita dan Simalungun, teman-teman. Ini usianya sudah 19 bulanan di lahan berbukit, teman-teman. Dan ini ditanam setelah setelah 1 tahun di PPKS 239 dan Simalungun kita ditanam, teman-teman. Ini tahun keduanya kita hanya menanam Sriwijaya 5 Semiklon yang jumlahnya tidak banyak, teman-teman. Ini nambah dari PKS 239 dan Simalungun kita hanya nambah 60 sampai 70-an pokok lah, teman-teman. Dan sekarang usianya 19 bulanan sudah masih kita lakukan kastrasi, teman-teman. Ini bekas-bekas kastrasi yang kita lakukan, teman-teman. Untuk batangnya cukup memuaskan. Ada juga yang masih kecil, teman-teman. Karena memang di lahan berbukit ini ya tidak begitu maksimal lah perkembangannya, tapi tetap maksimal juga kalau memang kita rawat dan kita pupuk, teman-teman. Ini sawit usia 19 bulanan sudah kita lakukan kastrasi rutin, teman-teman. Untuk batangnya cukup besar. Ya, waktu itu memang teman-teman kalau yang mengikut channel ini banyak juga gangguan untuk Sriwijaya 5 ini, teman. Karena waktu itu tidak bertepatan dengan tanam padi, jadi waktu itu ya terganggu lah, teman-teman. Ini kastrasi kita, teman-teman, buahnya sudah lumayan besar, telat ini, teman-teman. Harusnya kastrasi waktu dompet, tapi sudah jadi buah seperti ini, teman-teman. Batangnya atau bonggolnya cukup besar, teman-teman. Di usia 19 bulan, semoga ini mampu mengejar untuk PPKS 239 dan Simalungun kita, teman-teman. Ini di lahan berbukit seperti ini masih luar biasa jos, teman-teman. Ya, padahal pemupukannya ya biasa saja, teman-teman, semampu kita. Tapi perkembangannya bisa seperti ini, teman-teman. Ini masih tahap kastrasi. Ini sisa-sisa kastrasi kita, teman-teman, yang kita lakukan. Untuk sawit Sriwijaya 5 Semiklon, teman-teman, yang memang kita langsung pesan langsung ke Balai Benih atau PT Sampurna Agro Sriwijaya, teman-teman. Sriwijaya 5 Semiklon. Harganya waktu itu per biji 11.500 kalau tidak salah, teman-teman. Kita pesan dengan paman kita bagi dua, 300 butir, teman-teman, dibagi dua. Ini perkembangannya cukup memuaskan, teman-teman. Waktu itu banyak juga gangguan, teman-teman, untuk kebun sawit kita ini, teman-teman. Waktu itu terbakar karena pembakaran untuk tumpang saring padi kita, teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat untuk penjagaan gulma kita cukup terjaga karena memang ya masih kita lakukan uji coba untuk tahun ketiga melakukan tanam padi lagi, tapi tidak maksimal, teman-teman. Tidak maksimal padinya, tetap susah berkembang padinya, kalah sama sawit, teman-teman. Karena akar sawit ini cukup luas perkembangannya, karena memang akar serabut ini mengganggu lah, teman-teman, untuk padi. Tapi ya itu membantu buat sawit kita, teman-teman, karena gulmanya terjaga sekali, teman-teman. Ini di lahan berbukit ya tetap kita lakukan terasan, teman-teman. Ini belum dikastrasi juga, teman-teman. Buah sawit kita ini harusnya dibuang bunga-bunga kecil ini untuk ya Sriwijaya 5 Semiklon kita ini, teman-teman. Perkembangannya ya hampir mengejar lah, teman-teman, mengejar PPKS 239, teman-teman. Padahal bibitnya yang waktu itu kita tanam masih kecil lagi, teman-teman, dari PPKS 239 yang kita tanam waktu itu 6 bulan. Sedangkan Sriwijaya 5 Semiklon ini
kita tanam ke lapangannya waktu itu ya 5,5 bulan teman-teman, sudah kita lakukan tanam perdana. Dan kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa cek di channel ini teman-teman, mulai dari tanam lengkap di sini, mulai dari pemupukkan setelah tanam. Kita tidak hanya ngomong doang teman-teman, tapi ada buktinya teman-teman. Makanya saya membuat channel ini ya untuk edukasi dan sekaligus mendokumentasi kegiatan sawit kita teman-teman, berkebun kelapa sawit. Sebenarnya ya tujuan utama saya itu teman-teman, untuk dokumentasi perkembangan atau proses membangun kebun sawit saya ini teman-teman. Tapi ya sekaligus memotivasi dan memberikan edukasi buat teman-teman semuanya teman-teman. Sambil lah teman-teman, sambil kita berbagi pengalaman, dan saya juga banyak dapat masukan dari teman-teman semuanya, khususnya memang penonton setia kita yang memberikan komentar serta memberikan masukan buat kita teman-teman. Dan ada teman-teman yang bertanya juga, selalu kita respon teman-teman. Kalau memang bisa kita respon, tetap kita respon pertanyaan dari teman-teman yang memang kita sama merintis maupun berkebun pemula untuk kebun sawit teman-teman. Ini perkembangannya luar biasa teman-teman. Harusnya ini lakukan pembuangan teman-teman. Ini betangnya sudah besar dan bunganya ini harusnya dibuang semua teman-teman. Karena memang ya kalau mau cepat besar bonggolnya ya kastrasi rutin dan juga pemupukan rutin teman-teman. Biarpun di lahan berbukit ya tetap bisa terkejar teman-teman. Karena kita sudah ada pengalaman lah di lahan berbukit ini, seperti PPKS 39 dan Simalungun kita itu teman-teman. Apalagi di jalur-jalur air seperti ini ya beda sekali ya teman, perkembangannya dari daun serta bonggolnya lebih besar teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat, ini luar biasa teman-teman perkembangannya. Semoga ya target kita juga ini tahun 2027 bisa panen perdana teman-teman untuk sawit Sriwijaya 5 Simikron kita teman-teman. Memang bersebelahan langsung dengan PPKS 39 dan Simalungun kita sebelah sana teman-teman. Itu waktu itu memang kita kekurangan bibit, khususnya PPKS 39 dan Simalungun, makanya kita beli kecambah Sriwijaya 5 Simikron teman-teman. Memang waktu itu sebenarnya Sriwijaya 5 Simikron yang duluan kita pesan, tapi antriannya 8 bulan, jadi terpaksa kita duluan tanam PPKS 39 teman-teman. Ini perkembangannya cukup jos di lahan berbukit, usia 19 bulan. Harusnya masih kastrasi teman-teman. Kalau mau bagus ya saya maunya kastrasi sampai 24 bulan teman-teman. Agar di usia 30 bulan batang atau sawitnya sudah siap panen perdana teman-teman. Ini yang dapat kita bagikan update perkembangan sawit Sriwijaya 5 Simikron kita di usia 19 bulan teman-teman. Terima kasih sudah selalu menonton. Semoga salam sukses, salam petani sawit dari nol.